Allah Tritunggal adalah Allah yang patut menerima pujian. Bagaimana saya bisa memuji Allah Tritunggal secara benar? Maka harus melalui prinsip dasar, yaitu melalui Yesus. Pasal 4, lihat dari ayat yang ke-23 lalu ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa di dalam roh, ini juga kata yang dipakai untuk Roh Kudus. Oke? Kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudusnya sudah ya. Lalu Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Berarti menyembah Tuhan, dalamnya tidak boleh lepaskan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang patut menerima pujian. Tetapi waktu saya mau meninggikan Allah Tritunggal adalah Allah yang patut menerima pujian. Bagaimana saya bisa memuji Allah Tritunggal secara benar? Maka harus melalui prinsip dasar, yaitu melalui Yesus. Ini prinsipnya, susah. Jikalau pengertian saya tentang Kristus, atau saya belum pernah kenal Kristus sama sekali, lalu tidak mungkin saya bisa mengenal Bapa. Kalau saya tidak pernah mengenal Kristus, saya tidak pernah tahu siapakah yang nanti dia akan utus, yaitu dia akan utus roh penghibur atau Roh Kudus yang akan diutus. Jadi kalau saya berkata Allah Tritunggal adalah yang patut menerima sembah sujud dan pujian saya, itu Allah Tritunggal, pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Untuk bisa menyembah Tritunggal yang benar, pintu masuknya harus melalui Yesus. Kuncinya di sini. Jadi kalau status kita yang dari gelap sudah diselamatkan, dipindahkan menjadi status anak terang, kita yang sudah dirubah, kita yang sudah menerima karya keselamatan yang Kristus sudah kerjakan, yaitu mati di atas kayu salib untuk kita, barulah kita bisa datang kepada Bapa. Karena tidak mungkin kita bisa datang kepada Bapa kalau tidak via Yesus. Tidak mungkin kita tahu siapakah Roh Kudus kalau bukan Yesus yang mengajari tentang doktrin Roh Kudus di Yohanes 14, Yohanes 16. Bapa utus Roh Kudus, Yesus utus Roh Kudus. Lalu melalui Yesus kita kenal Bapa. Ini kuncinya, susah. Oleh sebab itu, seluruh Alkitab membawa kita untuk menuju kepada fokus inti ini, yaitu Kristus.